grafik ada yang tentang apa? No, it's not about title, bukan title. Tadi aku atau saya sudah memberikan contoh dari graf. Salah satunya adalah ini. Sebentar, biar ingat. Nah, yang ini. Nah, ini adalah bagian dari contoh dari images or graphs. Ya, Mbak Fitri sama Mbak Vivi, betul sekali. Mbak Lailatul juga. Betul, ini yang waktu kelas scoring saya menggunakan grafik. Nah, tentang grafik atau images. Images siapa yang tahu image? Image itu gambar, betul. Image adalah gambar atau pictures. Ya, berarti kalau yang tadi di sini kira-kira image-nya yang mana ya? Ada yang bisa kasih tahu saya? Ya, foto. Fotonya yang di sebelah mana ini? Ya, yang ini bukan. Yang saya tunjuk ini benar atau bukan? Ya, yang di sebelah kiri ini. Wah, Mbak Solia tuh kreatif sekali mendeskripsikan Britney. Itu Britney dengan rambut blonde, kata dia. Ya, benar sekali. Image yang di sini kebetulan foto Britney sedang tersenyum ya. Kemudian untuk grafik dan image sudah jelas. Oke. Dan yang terakhir, sebelum kita membaca teks secara keseluruhan, ada satu cara lagi yang bisa membuat kita menebak isi cerita atau informasi yang berada dalam cerita di teks, yaitu membaca kalimat terakhir atau apa? Conclusion. Siapa yang tahu conclusion? Membaca kalimat terakhir atau kesimpulan. Jadi, kalau misalnya kita sedang mengerjakan tugas-tugas ujian, ada yang sudah pernah mengerjakan tugas-tugas ujian, mungkin waktu masih SD, SMP, SMA, kan kita sering ujian tuh. Nah, di ujian tuh kan banyak teksnya. Kita waktunya sedikit kan. Nah, kadang-kadang cuma butuh waktu beberapa menit untuk mengerjakan satu soal. Jadi, ini bisa diterapkan di sana. Jadi, untuk menjawab pertanyaan kita bisa lihat misalnya ini informasi tentang apa dari kalimat terakhirnya atau kesimpulannya. Ya, kesimpulan. Conclusion itu kesimpulan atau ringkasan. Betul sekali. Biasanya ada di paragraf terakhir yang tanda-tandanya so that bla 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 bla, atau seperti finally Cinderella and Prince live in the palace happily ever after. Seperti itu. Itu namanya last paragraph. Ya, biasanya ada di last paragraph atau conclusions. Ada yang pernah baca kisah Cinderella?
nonton filmnya. Tidak apa-apa, dulu juga. Yang penting sudah pernah membaca. Kartunnya juga enak. Wah, Mbak Maslina pernah makan kartun nih kayaknya, bukan nonton. Untuk yang last paragraph atau conclusion sudah ada gambaran ini tentang apa? Sudah ya? Sudah jelas? Oke, sudah. Nanti ketika pembelajaran sudah 1 jam atau 60 menit, akan ada istirahat selama 10 menit. Mungkin ada yang mau minum, mungkin ada yang butuh melakukan sesuatu, bisa istirahat selama 10 menit setelah 60 menit kita belajar bersama. Nanti 10 menit kemudian dilanjutkan. Oke? Nah, sekarang sebelum itu kita melihat contoh dari first sentence, topography or italic, bold or underline, graph or image, dan last paragraph or conclusions. Nah, ini adalah lanjutan teks yang tadi. Nah, siapa yang tahu ini yang aku tunjuk nih, yang saya tunjuk, Simon Cowell, itu kira-kira apa ya? Ada yang bisa jawab? Subtitle biasanya di depan. Kan kita sedang membahas apa ini tadi? First sentence, topography, graphs or image, last paragraph atau conclusions. Wah, Mbak Solia, jawabannya tepat sekali. Itu adalah bold. Jadi masuk ke topography. You're very welcome. Ini masuk ke topography dan kebetulan dia hurufnya dicetak tebal atau bisa kita sebut bold. Kalau underline itu adalah yang bergaris bawah. Kemudian kalau yang ini letaknya di paling bawah nih, di akhir. Kira-kira ini yang mana ya kategorinya? Yap, last paragraph atau bisa kita sebut, ayo, Mas Wahab sudah tepat sekali jawabannya, last paragraph. Teman-temannya yang bisa jawab, ya betul. Mbak Suharmini dan Mbak Solia serta Mbak Puji menjawab tepat sekali, itu conclusions. Jadi kita di sini sudah mendapatkan contoh-contoh dari topografi dan last paragraph atau conclusions. Wah, Mbak Eis nulisnya semangat, saking semangatnya N-nya banyak. Kemudian untuk yang first sentence kita bisa lihat ada di sini. Ini juga masuk kategori first sentence. Los Angeles, March, bla bla bla. Britney Spears has rejected a 10 million offer to host the next seasons of The X Factor. Nah, ini sampai sini, sampai titik atau full stop adalah masuk ke first sentence. Wah, Mbak Eis bilang ketinggalan terus karena ngetiknya belum bisa. Nggak apa-apa, yang penting tahu jawaban yang benar. Betul kan? Yap, betul sekali. Jadi tadi
Siapa yang bisa menyebutkan semuanya? Pre-reading itu ada berapa jenis atau ada berapa langkah? Betul semuanya, 7. Kita tanya ya satu-satu. Ini biar aku close ke sini dulu. Nanti masih ingat nggak nih? Pre-reading. Wah, Mbak Fitri sudah lengkap semua. Semua sudah diborong jawabannya. Sekarang aku mau dengar dari semuanya. Aku pilih acak ya. Siapa tahu ada yang ngantuk tadi. Kita ke siapa dulu nih? Halo, Mbak Laila. Halo. Oke. Coba bisa disebutkan pre-reading itu ada 7. Salah satunya apa ya? Mbak Yuli, selamat bergabung. Coba kalau sekarang Mas Wahab, kira-kira Mas Wahab masih ingat nggak ya yang disebutkan tadi apa saja? Halo? Oh, oke. Kalau begitu lain kali saja kalau sudah ada mic nanti kita ajak Mas Wahab gabung untuk talking online ya. Coba sekarang